Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Nur Alfaini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi teknologi terhadap intervensi keperawatan pada gangguan sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Di sini ada teknologi sistem pernapasan. Teknologi sistem pernapasan bisa diartikan sistem pernapasan adalah suatu hal penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Jika saja sistem pernapasan terganggu, maka secara otomatis kesehatan menjadi terganggu. Untuk saat ini, dunia kesehatan sudah sangat memperhatikan hal tersebut. Oleh karena itu, teknologi sistem pernapasan diharapkan bisa membantu sebuah kondisi pernapasan seseorang yang sedang dalam masalah. Di sini ada macam-macam alat teknologi sistem pernapasan. Nah, yang pertama di sini ada teknologi tracheostomi. Teknologi tracheostomi adalah sebuah prosedur pembedahan yang pada dasarnya dilakukan untuk sebuah pemasangan alat yang terbentuk seperti selang di dalam trakea. Fungsi dari pemasangan selang ini tak lain adalah berguna untuk memperlancar dan juga memberikan sebuah jalan ketika proses pernapasan berlangsung. Cara yang digunakan untuk memperlancar sistem pernapasan tersebut adalah dengan menghisap lendir-lendir yang menghalangi sistem pernapasan. Selanjutnya yang kedua di sini ada teknologi pulmotor. Teknologi yang kedua ini biasanya digunakan untuk membantu proses pemberian bantuan pernapasan buatan. Biasanya teknologi ini digunakan untuk orang yang tenggelam atau bisa juga ketika seseorang terkena sengatan listrik karena dirasa sangat penting keberadaannya. Maka alat ini selalu ada di beberapa tempat yang memiliki aktivitas manusia yang tinggi seperti pantai, kolam renang, dan tempat olahraga ataupun beberapa tempat lainnya. Yang ketiga di sini ada teknologi spirometer. Teknologi yang ketiga ini adalah sebuah alat yang berguna untuk membantu memberikan sebuah diagnosa tentang kondisi paru-paru. Dengan menggunakan alat ini, keadaan paru-paru bisa diagnosa dengan cepat dan juga diketahui kondisi terbarunya secara langsung. Selanjutnya yang keempat di sini ada teknologi oksigen catheter. Teknologi yang keempat ini adalah sebuah alat yang berbentuk selang yang dipasang ke dalam hidung. Fungsinya adalah untuk mengalirkan oksigen masuk ke dalam hidung. Biasanya teknologi ini akan terpasang dengan tabung oksigen yang terletak di sampingnya. Yang kelima di sini ada teknologi nebulizer. Teknologi yang kelima ini adalah alat yang digunakan dan dapat membantu bagi penderita asma kronis. Nebulizer berfungsi untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Uap ini akan menjadi partikel yang sangat kecil sehingga bisa dihirup oleh penderita asma dan masuk ke bagian paru-paru yang ditargetkan dengan cepat. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem kardiovaskuler. Ahli teknologi yang menggunakan ultrason untuk memeriksa ruang jantung, katup, dan pembuluh darah tersebut sonografer jantung. Mereka menggunakan instrumentasi ultrason untuk membuat gambar yang disebut ekokardiogram. Mereka yang membantu dokter dalam mendiagnosis gangguan yang mempengaruhi sirkulasi dikenal sebagai ahli teknologi vaskular, spesialis vaskular, atau sonografer vaskular. Mereka memperoleh riwayat medis, mengevaluasi denyut nadi, dan menilai aliran darah di arteri dan vena dengan mendengarkan suara aliran vaskular untuk mengetahui adanya kelainan. Selanjutnya di sini ada macam-macam alat teknologi kardiovaskular. Yang pertama ini ada elektrokardiogram. EKG adalah pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Elektrokardiogram dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik jantung yang disebut elektrodiograf. Dengan alat tersebut, impuls atau aktivitas listrik jantung akan terpantau dan tampak berupa grafik yang ditampil di layar monitor. Selanjutnya yang kedua di sini ada left ventricular assist device. Untuk membantu menggerakkan jantung pasien yang mengalami gagal jantung. Alat ini merupakan pompa mekanis yang ditanamkan di dalam dada untuk melakukan pemompaan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Terdapat kabel dari bahan khusus yang akan menghubungkan alat ini dengan pengontrol komputer yang berada di luar tubuh pasien. Selanjutnya yang ketiga di sini ada cardiac resynchronization therapy. Alat ini telah banyak digunakan di Indonesia. CRT berupa alat kecil yang dipasang untuk mengembalikan gerak dinding jantung agar lebih sinkron pada pasien gagal jantung. Gerakan ini
dinding jantung tidak sama, ada gerakan yang terlambat sehingga darah yang terpompa sedikit dan menyebabkan sesak. Alat ini akan membuat kontraksi dinding-dinding jantung lebih sinkron sehingga lebih efektif memompa darah dan mengurangi sesak. Yang selanjutnya, keempat, ada stem cell. Teknologi ini mulai diterapkan di Indonesia tetapi masih dalam tahap trial. Percobaan teknologi ini dilakukan dengan mengambil stem cell dari sumsum tulang kemudian menginjeksi secara langsung ke dalam jantung pasien atau melakukan pembuluh darah menggunakan kateter. Tidak hanya penyakit jantung, stem cell juga dapat diterapkan untuk pembuluh darah, terutama pasien dengan pembuluh darah yang telah rusak. Yang selanjutnya, kelima, ada intracardiac shunt device. Teknologi ini merupakan pemasangan alat yang digunakan untuk melancarkan aliran darah pada jantung. Misalnya itu, jika tekanan pada ruang serambi kiri jantung tinggi, maka aliran dari paru-paru susah masuk, sementara bilik kiri jantung melar. Alat ini dapat membuat aliran alternatif dari serambi kiri ke kanan jantung sehingga tekanan dapat berkurang. Dengan demikian, secara otomatis tekanan di paru-paru pun ikut berkurang dan rasa sesak pada pasien berkurang. Selanjutnya di sini ada teknologi sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi termasuk di sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Dalam keadaan fisiok, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen carrier. Mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi dan mekanisme hemostasis. Selanjutnya ada contoh alat teknologi hematologi. Yang ini adalah hematologi analyzer. Perkembangan teknologi di bidang hematologi telah menciptakan alat hitung sel darah otomatis yang sangat membantu pemeriksaan rutin. Hematologi analyzer adalah unit tunggal yang meliputi suatu penganalisis spesimen yang berisi perangkat keras untuk ampirasidulasi dan menganalisis setiap spesimen darah secara keseluruhan serta bagian modul data yang meliputi komputer, monitor, keyboard, printer, dan disk driver. Hematologi analyzer mampu menghemat waktu pemeriksaan, ketepatan hasil, dan ketelitian yang baik, reproduksibilitas yang tinggi sehingga beban kerja menjadi lebih efisien, diagnosis lebih cepat, dan pengobatan juga akan tepat, namun cara manual tetap tidak dapat ditinggalkan sepenuhnya karena pada keadaan tertentu arah manual masih merupakan metode rujukan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.